kembali di iNews Petang pemirsa, dan saya masih di tengah warga Dadap Baru Kosambi, Tangerang, Banten yang kini tengah berharap-harap cemas karena kabarnya lokasi tempat tinggal mereka ini akan digusur oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Namun saya akan menunjukkan dulu salah satu bangunan yang akan digusur. Ini adalah bangunan yang ada di belakang saya ini, dan bangunan yang akan digusur itu ditandai dengan tanda silang. Nah, di Kampung Dadap Baru Tangerang, Banten ini ada sekitar lebih dari 400 bangunan yang sudah ditandai silang oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, yang artinya mereka harus mengosongkan tempat tinggal mereka karena kawasan ini atau bangunan mereka ikut digusur. Nah, saya juga akan menunjukkan ini warga pada sore hari ini berkumpul. Mereka memang memprotes dengan keras rencana penggusuran yang akan dilakukan oleh pemerintah. Ini salah satu spanduk yang dipasang oleh warga di Kampung Dadap ini. Ini ada, kita lihat ya, tulisannya itu adalah warga Dadap masih cerdas, jangan jadikan penggusuran lokalisasi sebagai kedok reklamasi pantai. Ya, memang warga di sini mencurigai bahwa rencana penggusuran lokalisasi yang ada di wilayah Dadap Tangerang ini juga merupakan rencana untuk mendukung program reklamasi yang akan dilakukan di Teluk Jakarta. Nah, kita akan segera berbincang bersama salah satu warga yang ada di sini. Ini sudah berkumpul di sini ya. Ibu, boleh saya berbincang sebentar ya, Bu ya? Boleh. Boleh sebelah sini, Bu. Oke. Boleh ngadep ke kamera ya, Bu ya? Ibu dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Dahlia. Ibu Dahlia. Ibu Dahlia, bagaimana menurut Ibu dengan rencana penggusuran yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Tangerang ini, Bu? Kami sebagai warga nelayan Dadap Tangerang menolak keras adanya penggusuran. Oke. Terutama masalah yang dikontrakan oleh Bupati Kabupaten Tangerang. Apa yang dikontrakan maksudnya? Rencananya mereka mau merelokasi kami di sini untuk ditempatkan di kontrakan. Di kontrakan? Ya. Oke. Ibu, awalnya memang ini kan sebenarnya adalah lokalisasi saja atau tempat hiburan malam saja yang digusur oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Tapi ya, apa yang warga dapatkan sekarang? Seluruhnya kah atau bagaimana? Jadi begini, Bu, ceritanya. Tanggal 14 Maret kemarin, sesepuh warga Dadap ini diundang sebanyak 117 tokoh masyarakat dalam rangka undangan tentang penertiban prostitusi. Oke. Karena undangannya seperti itu, ya kami senang dong. Ya. Ramai-ramai kami ke sana. Ternyata ini dapat? Sampai di sana bukan tentang penggusuran prostitusi, Bu. Penggusuran warga Kampung Baru Dadap Nelayan. Oke, jadi semua warga ya? Semua warga. Oke, baik Ibu Dahlia, terima kasih. Kita akan dengar aspirasi dari salah satu warga lagi. Ibu siapa yang mau bicara? Oke, dengan Ibu siapa, Bu? Bu Haji Saripah. Ibu boleh menghadap ke kamera? Ibu boleh silakan ingin berbicara apa kepada pemerintah yang mungkin akan menggusur wilayah ini? Ya, kami tidak setuju warga Dadap ini digusur. Kecuali lokalisasi, tidak apa-apa. Pokoknya saya menolak keras warga Dadap ini digusur. Kasihan. Oke. Ya. Pemerintah Tangerang kan menjanjikan untuk merelokasi, Bu. Iya. Kontrakan. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Tidak setuju. Oke, baik, terima kasih Ibu. Ibu, mungkin kita bisa berbincang juga dengan Ketua RW di sini dan juga nelayan. Saya juga tadi sudah janjikan kepada pemirsa kita akan berbincang. Terima kasih atas waktunya ya Ibu ya. Dan di sini sudah ada Pak Suhandana selaku Ketua RW 01 ya Pak ya. Dan juga Pak Sujai selaku salah satu nelayan yang ada di Dadap Baru Tangerang, Banten ini. Saya mungkin ke Pak Suhandana terlebih dahulu selaku Ketua RW 1 di sini. Bapak, apa keluhan dari warga yang telah Anda tampung beberapa hari ini setelah warga menerima surat peringatan pertama? Jelas kami adalah salah satu perwakilan warga. Dalam hal ini jelas penolakan keras bagaimana halnya yang telah disampaikan oleh Ibu Dahlia, bahwa selama ini ada kepalsuan yang telah disampaikan dari Pemda setempat. Karena kurangnya sosialisasi yang sampai saat ini bahasa kasarnya tipu muslihat, karena tidak transparan cara menyampaikan atau dialog secara Tidak transparannya seperti apa, Pak? Artinya selama ini usulan-usulan aspirasi masyarakat Kampung Baru Desa Dadap selalu diwakilkan dengan artinya perwakilan Bupati, yang selama ini yang kami ketahui adalah yang mempunyai hajat adalah Bupati itu sendiri. Kami berharap kepada Pemda, terutama Bapak Bupati sendiri, bisa dialog secara langsung
dalam kutip bisa beberapa perwakilan dari masyarakat itu bisa berdialog langsung dengan bupati itu sendiri. Jadi ada kepastian. Kalau selama ini ketergantungan yang ada. Kalau ibarat film itu selalu diputar itu saja. Saya mohon kepastian dari bupati untuk ngambil langkah-langkah yang lebih bijak terhadap masyarakat kita di kampung, khususnya di Kampung Anda Baru. mengharapkan langkah-langkah seperti apa yang lebih bijak itu? Kebijak dalam hal artinya transparansi, dalam hal artinya kalau emang ini akan dibangun juga seperti apa, artinya jelasnya sih warga menolak. Kalaupun itu sampai terjadi, pembuktian dan kepercayaan masyarakat Kampung Baru Dadap itu artinya lebih jelas, lebih konkret. Selama ini ya itu tadi saya ulas kembali. Dalam ini cara penyampaian dialog itu tidak transparan, tidak kalau memang itu benar, seperti apa pembangunan nanti di Desa Dadap. Kekhawatiran warga, ketidakpercayaan warga, nanti ketika nanti ada penggusuran, itu permasalahannya tidak dibuat secara MOU. Jadi bukan saja kekhawatiran, bahkan artinya mempunyai buruk sangka. Karena saya bukan menyinggung masalah proyek ya Agung Sedayu, artinya begini. Ini tidak berkaitan dengan itu, cuma pergerakan program pemerintah bersamaan dengan jalannya program Reklamasi. program pemerintah gitu. Jadi program pemerintah seperti apa Pak yang dijanjikan oleh pemerintah kabupaten di wilayah Dadap Baru ini? Setelah diadakannya penggusuran, maka akan dibuat artinya Islamic Center, wisata kuliner beserta rumah susun. Dalam hal ini rumah susun jelas masyarakat menolak keras. Artinya tidak sepantasnya nelayan diberikan rumah susun. Artinya itu banyak ekstra tenaga yang mesti dikeluarkan. Membawa jaring ke atas. Saya juga belum tahu sampai saat ini seperti apa rumah susun yang akan dibuat. Baik, kita langsung tanya kepada salah satu nelayan, Pak Sujai ya. Pak Sujai, benarkah keluhan itukah yang dirasakan oleh nelayan ketika pemerintah menjanjikan akan merelokasi warga ke rumah susun? Ya benar Bu. Kami sebagai nelayan yang sudah lama tinggal di kampung ini tentunya kami tidak bersedia untuk digusur. Bahkan sikap kami menolak keras seperti yang disampaikan Bapak RW tadi. Menolak keras. Kenapa kami menolak? Karena kalau kami digusur dari tempat ini, kami belum tentu bisa hidup di tempat lain. Karena kehidupan kami jelas harus berhubungan dengan muara, laut, dan pantai itu. Karena karakter kami adalah sebagai nelayan. Oke, sudah berapa tahun Bapak tinggal di sini Pak? Kalau orang tua kami sudah 40 tahun. Kami ini generasi yang keempat ini. Kami sudah turun-temurun. Jadi andai kata Bapak Bupati mesejahterakan masyarakat, ya tolonglah berikan kebijakan yang seiring sejalan dengan kemauan masyarakat. Sudahkah ada tawaran dari pemerintah terkait dengan mata pencarian baru yang ditawarkan kepada nelayan? Karena memang kan nelayan harus di dekat laut. Jelas tawaran apapun saya rasa tidak akan bisa artinya menyelesaikan persoalan. Karena itu tadi, kami tinggal di sini, tidur di sini, usaha di sini, mencari nafkah di sini. Jadi kami kalau dipindahkan ke tempat lain ya mungkin bukan habitat kami lah, bahasanya seperti itu. Oke. Pak Suhandana, mungkin saya juga kembali kepada Anda. Adakah janji dari pemerintah terkait dengan ganti rugi seperti itu untuk warga di sini sebelum pemerintah menggusur kawasan ini? Untuk sementara ini belum ada. Justru kami berharap sekali kepada Bupati agar diberikan kesempatan untuk dialog secara langsung gitu. Artinya untuk kepercayaan masyarakat itu sendiri ada terhadap Pak Bupati. Jadi kami mohonlah kepada Bupati, apalagi melalui siaran televisi, mungkin didengar pada saat ini. Kami mohon kepada Bapak Bupati berikan kami kesempatan untuk berdialog. Disitulah bisa menampung aspirasi masyarakat secara langsung dan langkah-langkah apa yang akan diambil oleh Pak Bupati. Kalau memang itu untuk kesejahteraan semua pihak, artinya masyarakat, tapi yang pastinya tidak terlepas dari Kampung Baru Desa Dadap ini. Nah itulah masalahnya. Oke, nah mungkin Pak Sujai bisa menjelaskan juga Pak. Bapak merasakan ada proyek reklamasi di daerah sini, Bapak kan nelayan yang memang sehari-hari bekerja di perairan di tempat sini. Ada tidak efek yang Bapak rasakan ketika ada proyek reklamasi berjalan di sekitar sini? Oh jelas Bu, efek yang dirasakan sama nelayan, ini nelayan ibarat udah jatuh tertimpa tangga Bu. Penghasilan nelayan akibat reklamasi itu menurun penghasilan. Jarak tempuh melaut makin jauh. Otomatis tidak bisa dihindari bahwa pengeluaran kos itu untuk melaut itu lebih tinggi. Sementara hasil-hasil yang kami tangkap menurun akibat daripada pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh reklamasi pantai itu. Lebih susah kan mendapatkan ikan? Oh, lebih dari susah kami. Pendangkalan muara. Terjadi pendangkalan muara, kemudian mangrove-mangrove yang ada juga tidak ada, kemudian juga jarak tempuh yang kami
lalui lewat kapal-kapal itu terhambat oleh pengurugan-pengurugan yang dilakukan oleh proyek tersebut, Mbak. Sehingga kami jelas kami sangat sengsara, bukan menurun lagi ini penghasilan nelayan. Oke. Jadi selain wacana penggusuran, tapi juga ada kerugian dari proyek reklamasi itu yang dirasakan oleh nelayan ya Pak? Jelas ya? dampaknya sangat luas buat ekonomi masyarakat. Oke, Pak Sodana dan Pak Sujai, kita masih akan melanjutkan perbincangan pada sore hari ini, tapi saat lagi pemirsa jangan kemana-mana karena iNews Petang akan segera kembali. Boleh disorot nggak?